Petepal semakin dekat menuju salah satu pencapaian terpenting dalam sejarah industri pertahanan Indonesia. Dermaga kapal selam baru yang dibangun di Surabaya saat ini telah mencapai progres sekitar 96% dan diproyeksikan menjadi fasilitas utama bagi armada kapal selam TNI Angkatan Laut di masa depan. Yang membuat proyek ini menarik bukan sekadar ukuran dermaganya atau nilai investasinya. Fasilitas ini hadir di saat Indonesia sedang menyiapkan kedatangan kapal selam Scorpène Evolved, kapal selam generasi baru yang akan dibangun melalui kerjasama PT PAL dan Naval Group Prancis. Artinya, untuk pertama kalinya Indonesia tidak hanya berbicara mengenai penambahan jumlah kapal selam, tetapi juga mulai memperkuat infrastruktur dan kemampuan industri yang akan menopang armada tersebut selama puluhan tahun ke depan. Lalu seberapa penting dermaga baru ini bagi TNI Angkatan Laut? Dan apakah Indonesia benar-benar sedang menuju status sebagai salah satu pusat industri kapal selam terbesar di Asia Tenggara? Dermaga ini hadir di waktu yang tepat. Jika melihat perjalanan modernisasi armada bawah laut Indonesia, pembangunan dermaga ini datang pada saat yang sangat penting. Saat ini, TNI Angkatan Laut mengoperasikan kapal selam kelas Cakra dan Nagapasa sebagai bagian dari kekuatan strategis armada bawah laut nasional. Dalam beberapa tahun ke depan, armada tersebut akan diperkuat oleh Scorpène Evolved yang membawa teknologi lebih modern dibanding generasi sebelumnya. Masalahnya, semakin modern sebuah kapal selam, maka semakin tinggi pula kebutuhan fasilitas pendukungnya. Kapal selam bukan alutsista yang cukup dibeli, lalu dioperasikan begitu saja. Setiap unit memerlukan perawatan berkala, inspeksi teknis, penggantian komponen, dukungan logistik, hingga fasilitas khusus yang mampu menjaga kesiapan operasionalnya. Karena itu, pembangunan dermaga kapal selam menjadi langkah yang logis. Indonesia sedang memastikan bahwa armada kapal selam masa depan memiliki fasilitas pendukung yang memadai sejak awal. Scorpène Evolved bukan hanya soal kapal selam baru. Banyak pembahasan mengenai Scorpène Evolved biasanya berfokus pada spesifikasi teknisnya, padahal dampak terbesar program ini justru berada di sektor industri pertahanan. Kerjasama Indonesia dan Prancis membuka peluang bagi PT PAL untuk memperluas kemampuan dalam konstruksi, integrasi sistem, pemeliharaan, hingga dukungan teknis kapal selam modern. Dengan kata lain, Indonesia tidak hanya membeli produk jadi. Indonesia sedang membangun pengalaman industri yang selama ini hanya dimiliki oleh negara-negara dengan tradisi manufaktur pertahanan yang kuat. Semakin banyak pekerjaan yang dapat dilakukan di dalam negeri, semakin besar pula manfaat teknologi yang diperoleh Indonesia dari program tersebut. Dan dermaga kapal selam baru menjadi salah satu bagian dari ekosistem yang sedang dibangun untuk mendukung proses itu. PT PAL mulai naik ke level berikutnya. Dalam 1 dekade terakhir, perkembangan PT PAL terbilang cukup signifikan. Perusahaan ini tidak lagi hanya dikenal sebagai galangan kapal nasional yang memproduksi kapal pendukung atau kapal patroli. PT PAL kini terlibat dalam pembangunan kapal perang modern, kapal bantu rumah sakit, kapal pendarat strategis, fregat, hingga program kapal selam. Kemampuan tersebut membuat posisi PT PAL mulai berbeda dibanding sebagian besar galangan kapal pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Karena membangun kapal perang dan membangun ekosistem kapal selam adalah dua hal yang berbeda. Tingkat teknologi, standar keselamatan, kebutuhan sumber daya manusia, serta kompleksitas sistemnya jauh lebih tinggi. Inilah alasan mengapa hanya sedikit negara yang mampu mengembangkan industri kapal selam secara berkelanjutan. Dan Indonesia saat ini sedang berusaha masuk ke kelompok tersebut. Keuntungan terbesar akan dirasakan TNI Angkatan Laut. Dari sudut pandang operasional, manfaat pembangunan fasilitas ini sangat jelas. Semakin lengkap fasilitas pendukung yang tersedia di dalam negeri, semakin mudah TNI Angkatan Laut menjaga kesiapan armada kapal selamnya. Waktu perawatan dapat dipersingkat, biaya pemeliharaan dapat ditekan, ketergantungan terhadap fasilitas luar negeri dapat dikurangi. Dan yang paling penting, tingkat kesiapan tempur armada dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Dalam dunia militer modern, jumlah alutsista memang penting. Namun kesiapan alutsista jauh lebih penting. Karena kapal selam yang sedang menjalani perbaikan panjang tidak memberikan efek gentar yang sama dengan kapal selam yang siap beroperasi kapan saja. Itulah sebabnya negara-negara besar selalu berinvestasi bukan hanya pada platform tempur, tetapi juga pada fasilitas pendukungnya. Indonesia mulai kembali serius memandang laut. Ada satu pesan yang cukup menarik dari proyek ini. Selama bertahun-tahun,
pembahasan pertahanan Indonesia sering didominasi isu daratan dan kekuatan udara. Namun dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya perhatian yang semakin besar terhadap pembangunan kekuatan maritim. Mulai dari pembangunan kapal perang baru, penguatan pangkalan laut, modernisasi armada TNI Angkatan Laut, hingga pengembangan industri galangan nasional. Dermaga kapal selam Petepal mungkin bukan proyek yang paling ramai diberitakan. Namun proyek seperti inilah yang biasanya menentukan apakah sebuah negara mampu mempertahankan kekuatan lautnya dalam jangka panjang atau tidak. Karena armada yang kuat tidak hanya dibangun di laut, armada yang kuat juga dibangun di galangan, di fasilitas pemeliharaan, dan di industri yang mampu mendukungnya. Ketika dermaga kapal selam Petepal resmi beroperasi nanti, yang bertambah bukan hanya kapasitas sandar kapal selam TNI Angkatan Laut. Yang bertambah adalah kemampuan Indonesia untuk mendukung armada bawah lautnya secara lebih mandiri. Bersamaan dengan program Scorpion Evolved, fasilitas ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai membangun sesuatu yang lebih besar daripada sekadar menambah jumlah alutsista. Indonesia sedang memperkuat fondasi industri dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menopang kekuatan laut modern. Perjalanannya memang masih panjang, namun jika arah ini terus berlanjut, maka beberapa tahun ke depan, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai pengguna kapal selam, tetapi juga sebagai negara yang memiliki kemampuan untuk membangun, merawat, dan mengembangkan armada kapal selamnya sendiri. Dan bagi negara kepulauan terbesar di dunia, itulah investasi strategis yang nilainya jauh melampaui sebuah dermaga.